Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Pendidikan Matematika. Baiklah, untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Matematika dasar adalah bagian dari sistem pendidikan di peradaban kuno kebanyakan, termasuk Yunani kuno, Roma kuno, era Renaissance, dan abad ke-20. Untuk matematika di Yunani kuno, pendidikan pada umumnya bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Para Sparta menekankan pendidikan moralitas, sementara orang-orang Athena fokus pada penyempurnaan bentuk fisik dan mental. Mata pelajaran matematika diajarkan dengan cara yang berbeda dibandingkan sekarang ini, khususnya karena geometri dan aritmatika adalah subjek yang berbeda. Konsep aritmatika kemudian dipecah menjadi kalkulasi yang diajarkan pada pengrajin dan orang-orang kelas menengah. Mereka yang memiliki waktu, uang, dan keinginan dapat melanjutkan studi mereka ke ilmu angka. Anak-anak laki-laki memulai pendidikan mereka di rumah, di bawah bimbingan orang tua atau seorang tutor matematika. Pendidikan dasar mereka termasuk sastra, musik, dan gimnastik, tapi sedikit sekali pelajaran aritmatika atau geometri. Sekitar umur 12 tahun, para murid mendaftarkan diri di kelas matematika, di mana mereka belajar lebih jauh tentang tata bahasa, logika, dan retorika. Mereka yang berasal dari kaum pekerja umumnya mengakhiri pendidikan formal mereka di titik itu. Namun, murid-murid dari kalangan atas akan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di universitas atau akademi yang didirikan oleh Plato, Pythagoras, atau Thales. Pythagoras mendirikan sebuah sekolah pada tahun 514 sebelum Masehi. Akademi Plato berdiri lebih dari 900 tahun. Karena tujuan awalnya adalah untuk mengembangkan para calon negarawan. Pandangan Plato terhadap matematika lebih terbatas daripada Pythagoras. Ia menyatakan bahwa pelajaran matematika akan membentuk pemikiran yang jelas dan logis, sifat yang harusnya dipunyai oleh politikus di masa itu. Ia mengusulkan seorang murid haruslah belajar matematika untuk 10 tahun pertama mereka untuk transisi pada pemikiran yang rasional serta filosofis yang diperlukan untuk sukses di bidang politik. Akademinya dianggap sebagai pembentukan aliran pagan dan akhirnya ditutup oleh Kaisar Justinian di tahun 529 setelah Masehi. Bukti lebih lanjut dari bangsa Roma yang mengontrol metode pengajaran Plato adalah kasus di De Republik, di mana ia menolak kenyataan bahwa hanya pembelajaran dasar matematika yang diperlukan matematika tingkat tinggi diajarkan oleh master matematika di Roma kuno. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nutrisari Said. Pengajaran matematika di Roma kuno. Sama seperti bangsa Yunani, bangsa Roma juga memberikan pendidikan dasar di rumah pada anak laki-laki saja. Para murid tersebut lalu mengikuti pembelajaran matematika formal ketika mereka berumur 12 tahun dan belajar sastra, musik, dan aritmatika dasar yang menggunakan jari dan sempoa. Mereka yang bisa mengaplikasikan matematika kemudian mengikuti kelas-kelas yang diberikan oleh master matematika. Contohnya, tidaklah banyak dokumen yang tersisa dari periode tersebut menunjukkan bahwa pengajaran matematika tidaklah sepenuhnya disambut dan diterima dengan baik, namun dianggap perlu untuk beberapa kasus, yaitu yang pertama, Vitruvius menyarankan para murid arsitektur untuk mempelajari optik, astronomi, hukum,
geometri, dan aritmatika. Yang kedua, Galen merekomendasikan para calon fisikawan untuk belajar kedokteran, retorika, musik, dialektika, geometri, dan aritmatika. Yang ketiga, Varro and Seneca juga mendukung pembelajaran geometri dan aritmatika, namun hanya untuk memperkuat atau memperdalam kemampuan berpikir logis. Di Roma kuno, pekerjaan yang memerlukan logika, retorika, atau oratio jauh lebih mulia dibandingkan pekerjaan yang berhubungan dengan angka dan ilmu pengetahuan alam. Faktanya, masyarakat kelas atas merendahkan mereka yang sempit pandangannya. Mereka yang memiliki karir yang berkaitan dengan pengetahuan matematika yang luas cakupannya. Karena pandangan yang umum tersebut, pengajaran matematika berhenti selama berabad-abad. Cassiodorus, negarawan Roma, pada abad ke-6 sangat bersemangat dalam bidang pendidikan dan mendorong kebutuhan untuk mengajar di dalam gereja Katolik Roma. Ia mengkategorikan pembelajaran menjadi dua cakupan luas, yaitu yang pertama, trivium, berkaitan dengan berbicara dan bahasa. Yang kedua, quadrivium, studi tentang aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Di abad ke-9, banyak biara yang juga berfungsi sebagai sekolah di mana para anggota baru kependetaan menerima pendidikan. Saat trivium masih sepenuhnya dianut, kegiatan belajar mengajar matematika dan sains hanya dilakukan di pusat pengajaran tertinggi. Sekolah yang terhubung dengan Cathedral York adalah salah satu institut di Inggris yang mengajarkan matematika. Gereja tersebut menjadi penggerak pendidikan di Eropa, namun instruksi matematika masih sangat minimal. Pengajaran matematika kemudian menjadi terkenal dan tetap menjadi persyaratan utama di sekolah selama 5 abad. Pada waktu itu, apalagi waktu ini, di seluruh dunia ada kemajuan besar dalam pengembangan studi bilangan dan relasi. Di antaranya adalah perhitungan bunga, aljabar, kalkulus diferensial, dan pemfaktoran. Kemajuan terbaru ditambahkan ke dalam kurikulum matematika. Hampir setiap mereka sudah dapat dibuktikan segera mungkin. Sejarah matematika di era Renaissance. Era Renaissance melahirkan pemikiran baru tentang pendidikan, lebih dari sekadar belajar tentang apa yang harus seseorang lakukan dengan pekerjaan mereka. Penekanannya ditempatkan pada para murid yang belajar tentang keterampilan hidup. Di era ini, elemen yang ditulis oleh Euclid sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan disebarkan secara luas berkat kehadiran mesin cetak baru. Ini berarti para sarjana matematika di Jerman, Prancis, dan Italia menggunakan bahan ajar yang sama untuk belajar, ada atau tidaknya seorang guru dengan mereka. Karya para matematikawan modern juga ikut dicetak. Di Inggris, Robert Ricord menulis satu dari seri pertama buku teks matematika yang disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat umum tentang penjumlahan, pengurangan, dan pecahan. Di pertengahan abad ke-16, Ramos mengusulkan pengembalian 7 studi seni liberal yang asli, tapi kemudian membaginya menjadi 3 hukum, yaitu yang pertama, hanya fakta yang benar dan penting yang bisa dimasukkan. Yang kedua, hanya fakta yang termasuk dalam subjek terkait yang bisa dimasukkan. Yang ketiga, hal-hal umum harus diselesaikan secara umum. Kemudian, ia pun menulis seluruh buku pelajaran untuk tiap-tiap subjek. Buku pelajaran karangan Ramos dan Ricord membangun ketertarikan pada matematika tidak hanya bagi para sarjana dan orang-orang kaya, namun juga kelas menengah. Seiring dengan hasrat masyarakat yang tinggi untuk mempelajari matematika, tutor matematika privat pun mendapatkan upah untuk hidup yang nyaman. Sejarah pendidikan matematika pada abad ke-20. Selama pendidikan matematika abad ke-20 didirikan sebagai bidang penelitian independen. Adapun beberapa peristiwa utama dalam pembangunan ini yaitu yang pertama, pada tahun 1893 sebuah chair dalam pendidikan matematika diciptakan di Universitas Tingen di bawah administrasi Felix Klein. Yang kedua, Komisi Internasional tentang Matematika Instruksi atau ICMI didirikan pada tahun 1908 dan Felix Klein menjadi presiden pertama organisasi. Yang ketiga, sebuah minat baru dalam pendidikan matematika muncul pada 1960-an dan komisi itu direvitalisasi.
Yang keempat, pada tahun 1968, Pusat Pendidikan Matematika SEL untuk didirikan di Nottingham yang pertama Kongres Internasional tentang Pendidikan Matematika atau ICME diadakan di Lyon pada tahun 1969. Kongres kedua di Exeter pada tahun 1972. Dan setelah itu telah diadakan setiap 4 tahun. Terlepas dari pemikiran yang progresif, banyak sekolah di Inggris yang masih sangat kolot. Berdirinya Analytical Society of Cambridge dianggap sebagai aksi persuasif oleh lembaga untuk merangkul studi matematika yang lebih luas. Pada tahun 1823, kalkulus diferensial mulai masuk ke dalam kurikulum. Kemudian, tipe sekolah yang baru pun didirikan, di mana matematika dan disiplin ilmu lainnya diberikan tempat yang semestinya. University of London menyediakan pendidikan matematika dan ilmu fisika, dengan pertama jurusan matematika diberikan pada Augustus de Morgan, yang mengubah cara ajar matematika. Setelah kelas, ia akan membagikan kertas ujian yang didasarkan pada materi hari itu. Para murid kemudian mengembalikan ujian yang sudah terisi, agar ia bisa tahu di area mana sajakah yang masih butuh pemahaman lebih dan di area mana penjelasan ekstra dibutuhkan. Kuliah esoknya menggabungkan apa yang belum bisa ditangkap murid-muridnya di kelas sebelumnya. Itulah materi dari kami. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan pada forum yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.